Shalom. Selamat malam. Apa kabar Bapak-bapak Ibu? Luar biasa. Luar biasa. Biasa. Bawa dapat uang saya. Haleluya. Benar-benar luar biasa pada malam hari ini. Kita benar-benar diberkati oleh Tuhan. Amin. 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 Saudaraku, sebelum kita mau sama-sama belajar firman Tuhan, saya mau memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Claudia Angelina. Saya selama ini melayani di GBT Medan dan sekarang saya lagi melanjutkan studi saya di Harvest International Theological Seminary KIT. Jadi sekarang sedang mengadakan studi lanjutan. Nah, saudara, saya percaya kalau setiap dari kita tuh mengalami apa yang namanya tahapan kehidupan ya. Dari kecil, pernah mengalami namanya remaja, terus pemuda, dewasa. Nah, pada saat kita di masa remaja, pasti ada yang namanya masa-masa di mana kita ngalamin saya ditaksir, saya menaksir, ya kan? Coba ngaku. Siapa sih di sini pernah cintanya ditolak? Pernah deh pasti. Semuanya pernah ya? Saya nggak pernah. Wih, oh, ada nggak pernah ternyata. Karena nggak pernah harus cewek juga. Oh, gitu ya. Langsung kalau istri nggak. Nah, itu berarti kan ada yang namanya penolakan. Sama kayak kalau kita melamar kerja ya, saya juga beberapa kali pernah melamar kerja ke beberapa perusahaan. Nah, dari sekian banyak lamaran yang saya masukin ke beberapa perusahaan itu, nggak semuanya juga menerima lamaran saya. Ya, nggak semuanya juga, lamaran saya, ya pasti diterima, cuman ternyata nggak memenuhi apa yang mereka mau. Pasti ada yang namanya juga penolakan. Nah, ternyata saudara, tahu nggak, kalau di dalam Alkitab itu ternyata juga ada kasus-kasus penolakan yang ternyata tuh dialami oleh Yesus sendiri. Yesus Kristus sebagai juru selamat kita pernah mengalami apa yang namanya penolakan. Oleh sebab itulah, malam hari ini kita sama-sama mau belajar firman Tuhan yang saya beri tema potensi penolakan yang saya ambil dari Yohanes 18 ayat 19 sampai 32. Nah, yang cukup panjang. Saya akan bacakan bagi kita semua. Yohanes 18 ayat 19 sampai 32. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas imam besar itu. Ayat 25, Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang itu kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkalnya, katanya, "Bukan." Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang terlihat dipotong Petrus, "Bukankah engkau kuliah di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkalnya pula dan ketika itu berkokoklah ayam. Ayat 28, maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi, mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati." Nah, saudaraku, saya menemukan penolakan yang pertama dalam ayat-ayat ini dalam ayat yang ke-19 sampai ke-24, yaitu penolakan dari imam besar. Nah, imam besar di sini itu identik dengan kalau kita melihat dalam
masa sekarang itu seperti gereja. Di sini imam besarnya adalah Hanas ya. Si Hanas ini dia menanyai Yesus dan menunjukkan bahwa dia itu menolak Yesus. Kenapa dia nggak percaya? Secara tersirat itu dia menunjukkan dia menolak Yesus, menolak keberadaan dan eksistensi Yesus sebagai Allah, sebagai guru yang mengajar di bait-bait Allah setiap harinya. Nah, makanya di ayat 19 kata kuncinya itu, maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Menanyai di sini kalau dalam bahasa aslinya itu erotau. Nah, erotau ini artinya menginterogasi. Dia melakukan pemeriksaan dengan rasa ingin tahu, dengan rasa ingin, kalau intinya sih curious ya, dia rasa ingin tahu yang sangat besar, eager to know. Apa sih yang Yesus ajarin, seberapa banyakkah pengikut-pengikutnya Yesus itu? Dia pengen tahu korek banyak informasi dari Yesus supaya dia bisa dapat bukti-bukti yang cukup kuat untuk menyudutkan Yesus, untuk dapat membuat Yesus itu jadi tersangka, jadi tertuduh, supaya dia bisa menghukum Yesus. Nah, ternyata apa yang Yesus lakukan di sini? Yesus menjawab dia dengan kalimat-kalimat yang sempurna, kalimat-kalimat yang terbaik, dan kalimat-kalimat yang penuh hikmat. Nah, saudara, kenapa sih Hanas ini? Apa sih latar belakangnya Hanas sampai dia segitu menolak sama Yesus? Ternyata kalau diselidiki ke belakang, si Hanas ini sebagai imam besar, dia itu adalah seorang yang sangat kaya raya dan sangat dihormati pada masa itu. Yaitu kekayaannya itu didapat dengan cara yang enggak baik. Mungkin kita pernah ingat cerita tentang gimana Tuhan Yesus menghalau penjual-penjual yang pedagang-pedagang di bait Allah, pedagang-pedagang hewan kurban. Dan ternyata yang mempunyai hewan-hewan kurban itu adalah si Hanas. Seluruh kekayaan Hanas itu diperoleh dari perdagangan hewan kurban yang memang harganya itu sangat tinggi. Jadi dipatok itu harganya tinggi sekali, sampai akhirnya makanya dia punya dendam pribadi dan setengah mati benci sama Yesus. Kenapa? Karena Yesus menghalang seluruh pedagang hewan kurban itu dari bait Allah. Nah, kalau gitu makanya dia bisa jadi terancam, nggak punya duit. Itu yang bikin si Hanas menolak Yesus dan pengen banget Yesus itu dihukum, pengen banget Yesus itu hilang dari bumi. Nah, ternyata saudara, pada saat itu sebenarnya yang jadi imam besar adalah Kayafas. Hanas ini adalah mertua dari Kayafas. Dalam hukumnya orang Yahudi, seorang imam besar itu jabatannya seumur hidup. Makanya kenapa ternyata, tapi si Hanas ini pada dia masa jabatan 10 tahun, dia dicabut dari jabatannya. Mungkin karena dia korup ya, dia ada pejabat yang korup sehingga digantikan dan akhirnya dengan caranya dia bisa berhasil memasukkan si Kayafas duduk sebagai imam besar. Kalau saya baca, ternyata si Kayafas ini cuma sebagai bonekanya Hanas doang. Hanas yang tetap menghandle semuanya, Hanas yang tetap kekuasaannya tuh, kedaulatannya tuh cukup besar ternyata pada masa itu, sehingga Yesus dibawa ke depan Hanas. Seharusnya Yesus dibawa ke Kayafas. Maka pada saat itu di ayat 24, maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas imam besar itu. Maka setelah si Hanas puas dan yang nanyain Yesus, tapi dia nggak dapat jawaban yang dia mau, baru dia bawa ke Kayafas. Dan saudara, penolakan yang Hanas lakukan ini sama seperti cerita yang ini. Mungkin semua kita tahu tentang di Afrika Selatan pada saat itu ada yang namanya politik apartheid ya, diskriminasi ras, di mana orang kulit hitam itu derajatnya jauh lebih rendah dibanding orang kulit putih. Nah, saudara, pada saat itu ada seorang kulit hitam namanya Samuel. Dia orang yang miskin, datang dari desa, orang kampung, orang udik, datang dari desa, dia ke kota. Di kota dia nggak main, dia cari kerja. Karena orang kampung nggak punya pengetahuan apapun, dia kerja sebagai buruh di pabrik. Nah, pada satu hari sore setelah dia pulang dari pabriknya, dia berjalan kaki. Tiba-tiba di ujung jalan dia melihat sebuah gereja yang sangat gede, gereja mewah, gereja yang sangat megah, dan membuat dia terperangah. Wah, ternyata ada
gereja yang semegah ini dan terbuat dari batu. Dia senang banget, dia seorang Kristen dan punya kerinduan ingin berjemaat, ingin beribadah di gereja yang terbuat dari batu. Kenapa? Soalnya di dalam di desanya yang dulu itu nggak ada gereja terbuat dari batu, saking miskinnya Afrika Selatan pada saat itu. Nah, karena dia begitu senang dia pulang. Kebetulan besoknya hari Minggu, dia bangun lebih pagi, dia mandi, dia pakai baju terbaik yang dia punya menurut dia. Tapi kalau misalnya dalam ceritanya bajunya itu cuma kemeja butut, celana panjang yang udah warnanya gak jelas. Dia mandi, dia sisiran, dia jalan kaki dari rumahnya yang cukup jauh ke gereja tersebut. Pada saat sampai di ujung jalan gereja, dia kembali terperangah lagi. Kenapa? Dia ngelihat mobil-mobil mewah, mobil-mobil yang mahal harganya. Dia tahu itu mobil mahal. Terparkir di depan gereja itu. Ternyata itu gerejanya gereja orang kaya. Gerejanya yang isinya semuanya pejabat-pejabat, orang-orang kaya yang berduit. Begitu dia masuk ke dalam gereja itu, langkahnya terhenti. Kenapa? Ternyata pada saat dia mau masuk, si pendeta yang jadi gembala di gereja itu turun dari mobil. Dia hormat dong sama pendetanya. Dia mau mempersilahkan pendetanya masuk dulu, dia ngikut dari belakang. Nah ternyata pada saat pendetanya ngeliat dia, pendetanya bilang, heran pendetanya. Hai nak, siapa nama kamu? Ngapain kamu di sini? Ibadah udah mau mulai. Kalau kamu mau bersihkan kebun, besok aja, kata si pendeta ini. Nah, si Samuel ini jawab, oh aku namanya Samuel Pak Pendeta. Aku kesini memang mau ibadah kok. Saya bukan mau bersihkan kebun, katanya gitu. Jadi si Pak Pendeta ini ngelihat di atas ke bawah, langsung ketawa terbahak-bahak. Pas dia ketawa di selasa, ketawanya di bilang ini, Samuel, coba kamu pulang, lalu kamu berdoa puasa. Kamu tanya sama Tuhan, boleh nggak kamu masuk ke dalam gereja ini? Kita lihat jawabannya minggu depan, kembali minggu depan. Sama bingung. Oke. Dia nggak begitu ngerti kondisi politik saat ini. Namanya orang desa, dia nggak ngerti kondisi politik. Adanya perbedaan derajat, cuman memang dia ngerti kalau orang kulit putih itu biasanya memang lebih sombong, gitu. Dia, oh ya udah deh, kalau gitu dia pulang, dia lakuin dengan polosnya, dia ngelakuin apa yang si pendeta itu. Hari Senin sampai hari Sabtu dia puasa. Night and day, sama sekali nggak makan, nggak minum, nggak buka puasa. Dia doa Tuhan, dia tanya Tuhan. Pada hari Sabtu malam dia ketemu jawabannya. Tuhan bicara langsung sama dia. Dan Tuhan bilang gini, Sam, buat apa kamu bersusah payah ingin masuk ke gereja itu, ingin berjemaat di gereja itu? Jangankan kamu, aku aja nggak bisa masuk ke dalam gereja itu. Sama menyimpan apa yang Tuhan bilang kepada dia. Dan besok paginya dia sampaikan apa yang Tuhan bilang ke Pak Pendeta itu. Pendetanya udah nunggu dari pagi. Udah nunggu di depan gereja dengan gayanya yang arogan, dengan gayanya yang sombong. Dengan Alkitab di tangan kiri, jalan. Hai Sam, apa jawaban Tuhan? Coba beritahu sama saya. Dia kasih tahu sama Pak Pendeta itu. Pak Pendeta, Tuhan bilang ini sama saya. Jangankan saya berpikir untuk berjemaat di dalam gereja ini. Bahkan Tuhan sendiri pun nggak bisa masuk ke dalam gereja ini. Pendetanya diem. Pendetanya langsung diem dan saya langsung pergi dari tempat itu. Nah, saudara, terkadang kita sebagai jemaat Tuhan juga kalau bergereja sering menjadikan gereja itu sebagai ajang untuk pamer. Pamer apa? Pamer mobil baru, rumah baru, bilang oh saya baru pindah rumah loh, terus pamer baju baru, pamer berlian baru, bahkan kadang ada yang pamer istri baru. Nah, saudaraku, kadang juga kalau di anak muda itu ya, gereja jadi apa? Ajang jago-jagoan, main musik kedubuk-kedubuk sekencang-kencangnya sampai tetangga juga pada komplain. Terus WL singen sekencang-kencangnya. Seakan-akan dia ngerasa suaranya tuh paling bagus. Sekali apa ada yang jago bilang, gue nih bisa main musik loh, gue nih bisa WL, gue bisa singer, gue bisa nyanyi. Nah, seringkali kita sebagai jemaat Tuhan melakukan penolakan seperti itu.